Banyak versi yang berusaha menjelaskan keberadaan Yesus pada masa kanak-kanak dan masa remaja. Ada versi mengatakan bahwa Yesus pernah ke India, Pakistan, Cina, bahkan ke Jepang. Namun sebagai orang percaya tentu kita tidak mempercayai Yesus pernah pergi ke India, Pakistan, Cina, dan Jepang. Ketiadaan kisah kehidupan Yesus di dalam Alkitab sangat memicu rasa ingin tahu tentang keberadaan Yesus dan apa saja yang dilakukan oleh Yesus dalam 18 tahun kehidupannya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Keinginan yang besar untuk mengetahui keberadaan Yesus telah membuat beberapa kalangan liberalisme menciptakan berbagai perspektif atau paradigma tentang Yesus yang lebih bersifat spekulasi dan mitos daripada bersifat historis. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalangan liberalisme adalah kepercayaan kitab Altufilia, kitab Apokrifa, dan Injil Thomas. Menurut pandangan dari kitab-kitab ini mengatakan bahwa pada waktu bayi, ketika Yesus berada dalam gendongan Maria, tiba-tiba Yesus berbicara kepada Maria, "Akulah Yesus putra Allah, firman yang engkau lahirkan menurut perkataan malaikat itu." Maria terkejut dengan perkataan yang disampaikan oleh Yesus karena Yesus masih sangat kecil dan belum bisa untuk berbicara. Bahkan, kitab ini juga mengatakan bahwa Yesus pernah membuat mukjizat dengan cara mengeluarkan air dari pohon kurma. Dan Maria ibunya mencuci baju Yesus menggunakan air tersebut. Kitab ini juga menceritakan pernah sejumlah anak-anak di Mesir tidak mau bermain dengan Yesus. Mereka bersembunyi darinya. Yesus lalu membuat mukjizat dengan mengubah mereka menjadi kambing-kambing berumur 3 tahun. Nah, karena kasihan pada mereka, Yesus lalu mengubah mereka kembali menjadi anak-anak dan mereka akhirnya mau bermain dengan Yesus. Apakah benar demikian? Kitab itu juga menuliskan di mana Yesus pernah mempercepat langkah Yusuf dan Maria untuk cepat tiba di kota Hermopolis dengan mempersingkatkan perjalanan mereka dari 30 hari perjalanan menjadi 1 hari perjalanan. Apakah benar? Diceritakan juga khusus di Injil Thomas bahwa Yesus pernah membuat burung pipit dari tanah liat menjadi hidup. Kemudian Yesus membuat burung-burung itu terbang dengan cara Yesus hanya bertepuk tangan. Kisah-kisah lain juga diceritakan di mana Yesus waktu muda menyembuhkan yang terluka, membangkitkan orang mati, mengutuk musuh-musuhnya agar mereka mati, dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan ini menjadi sangat populer selama beberapa abad, begitu sangat populernya sehingga kisah tentang burung-burung pipit tanah liat itu masuk ke dalam Al-Quran di abad ke-7. Bila melihat dari pandangan dari kalangan liberalisme ini sepertinya sudah banyak mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan dari masa kanak-kanak dan remajanya. Tentu cerita-cerita itu tidak diimani oleh kebanyakan orang Kristen. Kenapa? Karena apa yang dicatat dalam Injil-Injil yang palsu seperti itu sangat bertentangan dengan apa yang dicatat oleh para rasul atau murid Yesus sendiri. Misalnya, dalam catatan Injil Yohanes dijelaskan bahwa tanda mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Injil Yohanes jelas mengatakan itu mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Perhatikan, Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu sebabnya umat Kristen menolak penjelasan yang disampaikan oleh Injil-Injil lain seperti kitab Altufilia, kitab Apokrifa, dan Injil Thomas sebab ianya jelas bertentangan. Saudara dan saudari, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika berusia 13 hingga 29 tahun? Apakah Alkitab yang kita imani ada mencatat apa yang Yesus lakukan di usia 13 hingga 29 tahun? Nah, ada beberapa petunjuk yang dijelaskan oleh Alkitab mengenai kehidupan Yesus pada usia 13 hingga 29 tahun. Kitab Injil yang kita imani memang tidak memaparkan secara rinci tentang kehidupan Yesus khususnya usia 12 sampai 30 tahun. Kitab Injil hanya menuliskan kelahirannya. Kita boleh lihat itu dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Juga ketika Yesus disunat pada usia 8 hari. Kita boleh lihat itu Lukas 2 ayat 21 sampai 40.
Yesus berumur 12 tahun di Yerusalem di Bait Allah. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 41 hingga 52. Dan kemudian dikisahkan kembali setelah Yesus berumur 30 tahun di dalam Lukas 3 ayat 23 dan ia memulai pengajarannya. Alkitab tidak memaparkan kisah kehidupan Yesus antara 12 tahun sampai 30 tahun. Hanya disebutkan bahwa Yesus semakin bertambah besar, bertumbuh dalam hikmat, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan kitab Injil hanya berkonsentrasi pada pelayanan Yesus sejak ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun berbagai teori mengenai keberadaan Yesus pada usia 12 hingga 30 tahun, namun Alkitab adalah sebagai tolak ukur penyajian data yang sangat akurat. Alkitab memberi kita petunjuk di mana pada masa kanak-kanak dan masa muda, Yesus tinggal di sebuah kampung di Nazaret. Lukas menjelaskan saat Yesus berumur 12 tahun di mana setelah Yesus kembali bersama kedua orang tuanya ke Nazaret dari Yerusalem, Lukas menuliskan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Selanjutnya, Yesus bertumbuh besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hal ini juga diperkuat dengan penyataan dari masyarakat yang hidup di Nazaret pada waktu itu, yaitu mereka yang mengenali Yesus dan keluarganya sebagai orang Nazaret. Jadi cukup jelas Alkitab menuliskan Yesus dibesarkan di Nazaret. Pertanyaan, apa yang dilakukannya di masa kanak-kanak? Sudah pasti ia taat kepada orang tuanya dan bertumbuh secara mental, fisik, spiritual, sosial, dan fasih dalam tutur kata dan bekerja bersama Yusuf di tempat kerja tukang kayu. Sungguh ajaib arti riwayat singkat tentang hidupnya semasa kanak-kanak. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam sinar wajah Bapaknya, Yesus makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pikirannya giat dan tajam dengan kecerdasan otak dan akal budi yang jauh melampaui usianya. Namun tabiatnya baik sekali dalam keselarasannya. Selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Bagaimana pula di waktu remajanya? Pada zaman Kristus, kota atau negeri yang tidak menyediakan pendidikan agama bagi anak-anak muda dianggap sebagai kota yang kena kutuk Allah. Yesus tidak memperoleh pendidikan di sekolah rumah sembayang. Karena ibunya lah gurunya manusia yang pertama. Dari bibir ibunya lah dan surat gulungan nabi-nabi ia mempelajari hal-hal syurgawi. Justru sabda yang difirmankannya sendiri dahulu kepada Musa untuk Bani Israel kini diajarkan kepadanya di pangkuan ibunya. Ketika ia meningkat dari masa kanak-kanak ke masa muda, ia tidak berusaha belajar di sekolah rabi-rabi. Jikalau Yesus masuk di sekolah rabi-rabi, tentu orang Farisi dan ahli Taurat sudah mengenal dia dari usia muda. Namun tidaklah demikian. Orang ramai hanya mengenal dia sebagai anak tukang kayu. Itu sebab pertanyaan yang diajukan kepada Yesus ketika dia memulai pelayanannya, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukannya menyatakan bahwa Yesus tidak dapat membaca, melainkan semata-mata karena Yesus belum pernah mendapat pendidikan dari rabi-rabi. Jadi merupakan kesalahan ketika ada orang menambah bahwa Yesus pernah ke sekolah rabi-rabi. Tidak mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi guru Yesus di sekolah rabi. Kitab Yohanes sudah jelas mengatakan Yesus tidak dikenal di sekolah rabi sehingga orang mengatakan, perhatikan ayat ini. Yohanes 7 ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jadi jelas Yesus tidak dikenali di sekolah rabi karena tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah rabi. Pengetahuannya yang dalam tentang soal-soal Alkitab itu menunjukkan betapa rajinnya ia mempelajari sabda Allah. Bukan hasil pendidikan dari sekolah rabi, tetapi terbentang di hadapannya ialah perpustakaan besar dari segala hasil ciptaan Allah di sekelilingnya. Ia sendiri yang telah menciptakan segala sesuatu itu mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah ditulis oleh tangannya sendiri di bumi, laut, dan langit.
Ia berusaha menarik dari benda-benda yang boleh dijadikan kiasan atau perumpamaan, yang dengan itu ia dapat mengajarkan firman Allah yang hidup. Maka tidak heranlah kita ketika Yesus mengajar selalu ada perumpamaan. Sebagai contoh, garam dunia, terang dunia, dirham yang hilang, jarum, mutiara, seorang penabur, pokok anggur, biji sesawi, dan banyak lagi. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Bukan dari sekolah rabi, tetapi dari perpustakaan besar dari hasil ciptaannya sendiri sejak masa mudanya. Kehidupan Yesus adalah suatu kehidupan yang sesuai dengan Allah. Ketika ia masih anak-anak, ia berpikir dan berbicara seperti seorang anak-anak. Akan tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda dosa yang menodai peta Allah dalam dirinya. Meskipun demikian, ia tidak bebas dari penggodaan. Penduduk Nazaret sudah menjadi buah bibir orang karena kejahatan di sana. Yesus ditempatkan di mana wataknya akan diuji. Itu sebabnya ia sentiasa waspada untuk mempertahankan kesuciannya. Ia juga tidak luput dari segala pergumulan. Yohanes 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus menjadi contoh bagi kita dalam masa anak-anak, masa muda, dan masa dewasa yang wajib kita ikuti dalam menjalani hidup kita. Orang tua Yesus miskin dan mereka bergantung kepada pekerjaan berat sehari-hari. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang, gembira, turut memikul segala tanggung jawab rumah tangga. Dahulu dialah pemerintah surga dan malaikat-malaikat dengan gembira melaksanakan segala perintahnya. Kini ia menjadi seorang hamba yang sukarela, seorang anak pengasih dan penurut. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf sejak masa mudanya. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Kristuslah satu-satunya orang yang tidak berdosa yang pernah tinggal di dunia ini. Namun hampir 30 tahun lamanya ia hidup di antara penduduk Nazaret yang jahat itu. Matius 13 ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus adalah seorang pekerja yang tekun dan setia. Ketika ia mulai bekerja sebagai guru, ia berfirman, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi sekarang kita dapat melihat Alkitab memberi petunjuk bahwa Yesus hidup dan besar bersama kedua orang tuanya di kota Nazaret di Galilea sampai ia berusia 30 tahun dan melakukan pekerjaan pelayanannya. Lukas, salah satu penulis kitab Injil, dan beberapa penulis yang lain telah memberikan gambaran atau petunjuk kepada kita mengenai keberadaan Yesus usia 12 hingga 30 tahun. Meski itu disampaikan secara singkat, kita percaya bahwa Alkitab memberi informasi secara jelas kepada kita sebagai orang percaya untuk memahaminya. Secara khusus kita juga mengetahui apa tujuan Alkitab ditulis, yaitu untuk memberitahukan misi Allah bagi kita orang percaya, supaya kita memahami karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi kita orang berdosa, yang olehnya kita ditebus dan diselamatkan. Yohanes 21 ayat 25. masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.